Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di vlog aku. Pada hari ini aku akan melakukan perjalanan menuju Bosnia dari Budapest dan Vienna. Nanti akan menggunakan Flixbus. Kemudian dari Vienna baru ke Bosnia itu baru menggunakan pesawat. Nantikan keseruan vlog aku. Jangan lupa nonton sampai dengan selesai. Ini sekarang sekitar jam 4 pagi. Kita akan melakukan perjalanan dari asrama menuju terminal bus. Jadi aku akan naik metro pertama yaitu jam 4.36. Jadi karena belum ada bus, aku harus jalan kaki menuju stasiun metronya. Kita sudah sampai di stasiun metro Moritz. Kita akan kejar metronya sekitar 2 menit lagi. Ini masih kosong karena masih terlalu pagi banget. Kita 30 detik lagi. Keretanya sudah sampai teman-teman. Metronya sudah sampai. Aku akan kejar. Oke, habis dari M4, Metro M4, aku harus transfer lagi ke Metro M3. Kita ambil arah Kobanya Kispes ini. Nanti terminal busnya ada di Neptiget nih. Sampai di stasiun Metro Neptiget, kita akan menuju terminal Neptiget. Ini ke arah terminal busnya. Kita cari di sini yang ke Vienna. Sudah dapat peronnya di peron 5. Jadi kita sambil menunggu busnya di sini. Jadi keberangkatan itu jam 5.30. Ini sekarang masih jam 4.51. Jadi sambilan kita juga menunggu busnya. Tujuan akhir busnya ini adalah ke Berlin, dan pemberhentian pertamanya mereka itu adalah di Vienna Airport atau Bandara Internasional Vienna. Busnya sudah datang, kita akan memasuki busnya. Ini bus di peron 5. Aku sudah dalam bus, akan menunggu waktu keberangkatan. Ini sebentar lagi waktu keberangkatannya. Dan tujuan pertamanya adalah Bandara Internasional Vienna. Kita sudah sampai di Bandara Vienna. Kita akan cari dulu di mana gate-nya, untuk kemudian baru ketemu sama teman-teman yang lain. Sudah melewati pengecekan barang. Ini akan jalan menuju gate-nya. Gate-nya itu D18 kalau nggak salah. Jadi ini kita melewati duty free-nya dulu. Kita ke gate D. D33 rupanya. Jadi agak tinggi angkanya, nggak tahu jauh apa tidak. Tapi tadi kata teman-teman nggak jauh, terlalu jauh gate-gate ini. Di sini kita akan melakukan cek imigrasi.
Yang harus dipersiapkan adalah paspor dan boarding pass. Jadi ini ada dua, ada khusus paspor yang Eropa sama all other paspor, other paspor. Aku udah melewati proses cek imigrasi, ini sudah sampai. Kalau sekarang sudah di ruang tunggu untuk menunggu pesawatnya, dan sekarang ini masih jam 8.50. Keberangkatannya itu jam 10. Jadi masih ada sekitar 1 jam 10 menit lagi. Kita sudah mulai antri untuk naik ke dalam pesawat. Sudah berada dalam pesawat untuk penerbangan menuju Banjaluka. Kita udah sampai di Banjaluka di Bosnia. Ini masih di bandaranya. Jadi perjalanan pesawatnya, penerbangannya tadi 40 menit dari Vienna menuju Banjaluka, Bosnia. Kita antri untuk masuk ke bandaranya. Kita melewati paspor kontrol lagi, yaitu imigrasi di dalam sini, untuk melihat kelengkapan imigrasi kita. Ini bandaranya kecil kayaknya. Tadi keluar aja langsung keluar, memang literally keluar di sini. Kita sudah di dalam bus menuju kota Banjaluka. Selamat datang di Banjaluka. Ini merupakan kota pertama aku di Bosnia Herzegovina. Untuk destinasi pertama, kami akan pergi ke masjid. Nama masjidnya itu adalah Fer Hadijah. Kami akan jalan kaki dari bus stop tadi ke masjidnya. Ini city center dari Banjaluka, merupakan taman yang berada di pusat kota Banjaluka. Ini masjidnya, di samping masjid ada taman. Ini taman dari, atau ini raja kali ya. Masjidnya ke arah sana, itu baru selesai azan. Kita akan sholat zuhur dulu. Ini tadi masjidnya di Banjaluka. Jadi tujuan kedua setelah sholat di masjid tadi, kita ke Castle Fortress. Ini di sebelah kanan aku ini ada Castle Fortress. Ini kastil yang ada di Banjaluka. Ini pintu masuk dari Fortress Castle. Jadi benteng ini mempunyai sejarah panjang, mulai dari masa Romawi dulu dan waktu era Utsmaniyah. Benteng ini dijadikan pusat militer dan administratif vital yang ada di kota Banjaluka ini. Dan pada abad ke-18 dia dijadikan sebagai tempat pertahanan Vauban yang populer di Eropa pada saat itu. Ini tampilan dalam dari benteng Fortress atau Castle Fortress. Ini tampilan dalamnya dari Fortress.
kecil. Kayak apa? Kayak benteng Kayak apa? benteng Inembale, tapi versi yang lebih develop ya. Kalau di Indomaret udah nggak di ini lagi ya, Nggak dipeduliin lagi ya. cagar budayanya. Benteng ini dikelilingi oleh tembok batu yang sangat tebal, mencapai 6,5 meter di beberapa bagian. Ini kita bisa lihat ketebalan dinding dari kastil ini. Jadi tempat aku berdiri ini adalah temboknya juga. Oleh karena itu makanya dibilang tebalnya itu sekitar 6 meter dari luar tadi ke dalam sini. Jadi kastil ini juga dikenal karena kisah cinta tragis dari Safikada yang sering juga disebut dengan Romeo dan Juliet dari Panjaluka. Legendanya mengatakan bahwa Safikada ini bunuh diri di depan meriam benteng karena patah hati setelah kekasihnya, seorang tentara Austria, tewas di medan perang. Makamnya masih bisa dikunjungi di dekat gerbang dari benteng ini. Menjadi penjara-penjara pada zaman itu. Ini penjara-penjara. Nah, ini dulunya dijadikan tempat center atau pusat dari cultural, jadi pusat budaya. Di sini untuk para penontonnya, di sana tempat pertunjukannya, di sana adalah panggung, ya di tempat menontonnya. Tadi kita jalan menuju pasar tradisional ini, Ternika. Ini merupakan pasar tradisional dari Panjaluka. Nanti kita lihat ada apa aja di dalam dari pasar tradisional ini. Ini di dalam dari pasar tradisional Panjaluka, Sotnika. Duit Bosnia. Ini namanya Gospodska Street, yang dimana ini salah satu jalan ikonik juga yang ada di Panjaluka ini. Seperti mungkin Fashion Streetnya ya, Fashion Street Panjaluka. Ini teman-teman merupakan katedral Ortodoks Serbia yang berada di Panjaluka. Ini salah satu ikon juga yang ada di Panjaluka ini. Ini Palace of Republic di Panjaluka. Ini Banski Dot. Dan di sana ada tempat monumen Perang Dunia Kedua. Jadi di perjalanan kali ini aku akan ada di dua negara, dan di Bosnia dan Herzegovina dan di Kroasia. Di Bosnia aku ada ke Banjaluka, Sarajevo, Mostar, dan kemudian di Kroasia itu aku akan pergi ke Dubrovnik. Jadi tonton rangkaian video aku di perjalanan kali ini ya. Ini adalah Katedral Saint Bonaventure. Ini salah satu bangunan unik yang ada di Panjaluka. Ini terkenal karena bentuk bangunannya yang sangat unik. Aku sedang berjalan menuju terminal bus. Pada sore hari ini aku akan berangkat lagi dari Panjaluka ke ibu kota dari Bosnia Herzegovina, yaitu Sarajevo.
perjalanannya akan ditempuh selama 3 jam. 3 jam lebih dari Banja Luka ini ke Sarajevo. Aku sudah beli tiketnya untuk bus. Jadi ini dalam perjalanan ke terminal bus di Banja Luka. Oke, kita sudah sampai di terminal bus Banja Luka. Ini kita lihat dulu di mana tempat konter tiketnya. Setelah itu baru menunggu bus di peron berapa gitu. Nah, ini sudah sampai di terminal bus. Habis kita beli tiket di online website, kita harus beli seat reservation lagi di counter ini. Jadi seat reservation harganya itu berbeda dengan tiket yang kita beli di website. Ini Centrotrans, kita menaiki bus Centrotrans. Dicek tiket dulu sama bapaknya. Pengen tidur. Udah Di mana nih? ya, dari jam 1 ya. Berangkat dari jam 1. Ini sudah jam 4 sore. Jam 1 pagi, jam 4 kurang. Ya begitulah perjalanan seorang Yasin traveler. Tapi kalau aku jam setengah 6 pagi masih bisa tidur di rumah. Ya, Yasin tadi dari jam 1 pagi ke Vienna ke Banja Luka, dan istirahat sebentar di sini di bus. Bisnya ini. Ya, bisnya juga imut nih. Jadi kita agak sempit-sempitan ini. Oke, sampai jumpa di Sarajevo. Alhamdulillah sudah sampai di terminal di Sarajevo dengan menggunakan bus ini. Habis ini akan langsung menuju hotel. Itu tadi perjalanan aku dari Budapest, Vienna, dan Banja Luka. Nantikan video selanjutnya perjalanan aku explore di Sarajevo. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube aku. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.